Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya kelas 9 yang saya banggakan, kita bertemu di pertemuan yang ketiga. Kita akan masuk di bab yang kedua. Sebelum kita bahas, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk di bab yang ketiga, yaitu tentang jujur dan menepati janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bab yang kedua, yaitu tentang jujur dan menepati janji. Di bab yang kedua ini, materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah jujur dan menepati janji. Tolong cermati gambar. Dari dua materi ini yang kita akan bahas adalah yang pertama, memahami makna jujur, kemudian bagaimana menerapkan perilaku jujur. Memahami makna menepati janji dan menerapkan perilaku menepati janji. Sehingga di akhir pembelajaran, nantinya ketika kalian sudah paham, akan muncul sikap mulia, yaitu terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, kalian memahami, kemudian bagaimana menerapkan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami dan menyajikan penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, serta meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran agama yang benar. Kemudian, kita masuk di materi pertama, memahami perilaku jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Lawan dari orang yang jujur adalah orang yang dusta. Artinya dia berkata sesuatu yang salah dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi artinya ketika seseorang itu berdusta, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Kita pahami dalam ilustrasi berikut, cermati gambar. Yang pertama, gambar apa ini? Seorang siswa sedang mengerjakan ujian. Harusnya dia mengerjakan tanpa meminta bantuan orang lain, karena ini adalah ujian. Kemudian tidak mencontek. Yang kedua, gambar apa ini? Seseorang pedagang sedang menimbang dagangannya. Yang kedua, gambar apa ini? Seseorang pedagang menimbang dagangannya. Yang kedua, gambar apa? Seseorang pedagang menimbang dagangannya. Harusnya dia tidak mengurangi timbangan. Kemudian tidak merugikan orang lain. Gambar yang ketiga, gambar seorang anak meminta izin kepada orang tuanya. Maka ketika dia meminta izin, maka tidak menyalahgunakan izin. Dari ketiga peristiwa ini ada satu kesamaan. Apa itu? Sesuai dengan kenyataan. Artinya apa? Seseorang yang mengerjakan ujian, maka sesuai dengan kenyataan. Dia harus jujur mengerjakan sesuai apa yang dia mampu. Yang kedua, seorang pedagang menimbang dengan jujur, artinya sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga, seorang anak meminta izin kepada orang tuanya, tidak menyalahgunakan izin. Artinya dia harus menggunakan izin itu sesuai dengan apa yang dia lakukan.
Nah, inilah yang disebut dengan jujur. Kemudian, perintah berperilaku jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-70. Ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Allah menyeru, memerintahkan orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi antara orang beriman dan berkata benar ini adalah satu kesatuan. Ketika dia mau menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka dia harus berkata benar atau jujur. Orang yang bertakwa dan melandasi semua ucapannya dan perbuatannya dengan kejujuran, itulah orang yang bertakwa. Kemudian berperilaku jujur. Yang pertama, bagaimana untuk berperilaku jujur? Kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke surga. Yang pertama ini, yakini. Yang kedua, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Kejujuran akan melahirkan rasa kepercayaan dari orang lain. Kemudian, kejujuran adalah sifat orang yang beriman. Ini diyakini dulu. Agar kita terbiasa berperilaku jujur, maka kita harus yakin hal-hal ini. Yang kedua, kita berusaha selalu mengatakan suatu kebenaran walaupun itu baik. Berusaha selalu melakukan perbuatan baik. Ini harus kita lakukan supaya apa? Agar kita dapat berperilaku jujur. Contoh penerapan perilaku jujur. Saat kamu berjalan kaki, secara tidak sengaja kamu menemukan dompet. Setelah dibuka, ternyata isinya surat-surat berharga dan sejumlah uang, dan juga kartu identitas. Maka sebagai orang yang jujur, apa yang harus kamu lakukan? Tentunya mengembalikan dompet dan seluruh isinya secara utuh kepada yang memiliki. Jangan mengambil yang bukan hak kamu. Nah, jika kamu menemukan barang yang bukan hak milik kamu, maka segeralah kembalikan kepada pemiliknya. Inilah salah satu contoh perilaku jujur. Yang kedua adalah menepati janji. Materi ini akan membahas tentang menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain yang artinya kita menyanggupi untuk berbuat sesuatu. Itulah yang disebut dengan janji. Artinya, menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Ini merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang beriman. Orang yang beriman pantang ingkar janji. Artinya, menepati janji, lawannya adalah ingkar janji. Perintah menepati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang sangat pedih. Dari ayat ini jelas, ketika kita memperjualbelikan janji atau kita memperjualbelikan sumpah, artinya kita tidak menepati janji itu, tidak menepati sumpah-sumpah itu, maka Allah akan hukum kita dengan
adab yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Hadis riwayat Bukhari. Jadi menepati janji itu merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan juga menghargai sama manusia. Orang yang biasa menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahmi dengan orang lain. Orang yang menepati janji akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Terus bagaimana agar kita bisa menepati janji? Kita pahami, janji adalah hutang. Jadi hutang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat. Adab seorang muslim yang pertama, jangan mudah mengobrol janji. Jangan mudah mengucapkan janji. Kemudian apabila sudah berjanji, ucapkanlah dengan insya Allah. Insya Allah. Dimulai dengan insya Allah. Dan yang ketiga, mendahulukan janji dari kepentingan lain. Contoh penerapan perilaku menepati janji. Sebagai salah satu pengurus OSIS, kamu berjanji kepada ketua untuk hadir dalam acara rapat rutin bulan. Acara itu dilaksanakan di hari Sabtu pada minggu pertama setelah pulang sekolah. Namun, 2 hari setelah kamu mengucapkan janji akan hadir, sahabat dekatmu mengajak bermain sepak bola bersama timnya. Acara tersebut bersamaan dengan acara rutin rapat bulanan. Kemudian apa yang kamu lakukan? Karena kamu adalah orang yang menepati janji, maka kamu harus mendahulukan janji yang pertama, yaitu hadir dalam rapat bulanan pengurus OSIS. Adapun bermain sepak bola, itu bisa kalian hadiri setelahnya. Artinya, orang yang menepati janji akan selalu mengutamakan janji yang pernah ia ucapkan. Nah, itu kuncinya. Demikianlah anak-anak, pembelajaran di bab yang kedua. Kita membahas 2 perilaku mulia. Yang pertama adalah berperilaku jujur, dan yang kedua perilaku menepati janji. Di akhir pembelajaran, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita, agar Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu berperilaku jujur dan selalu menepati janji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.